Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Rizky Novali. Kali ini siarannya kita akan membahas babak perempat final yang sudah selesai tadi pagi ya, dini hari. Dan apakah tim-tim yang melaju ke semifinal sesuai dengan prediksi kalian juga? Oke, kita akan bahas bareng-bareng nih sama seperti biasa dengan Mas Pem. Oke, Pem, gimana kabarnya hari ini, Pem? Alhamdulillah baik karena Argentina menang tentunya. Oke, jadi lu yang senang, gue yang kecewa di sini berarti ya, karena di siaran kemarin kan gue yang pegang Belanda itu. Oke, langsung aja deh kita bahas satu persatu. Dan ini mulai dari Argentina Belanda dulu aja ya, yang udah di mention nih di awal, karena lu juga bahagia banget nih sama match ini. Gimana komentarnya tentang match Argentina Belanda ini yang penuh drama dan mungkin menjadi laga terpanas selama Piala Dunia 2022 ini? Gua pertama kali baca di Twitter begitu tahu susunan pelatih dan VAR-nya itu, waduh, kata gua ini masalahnya wasitnya Mateo Lajos, terus juga VAR-nya tuh Alejandro Hernandez, kata gua. Ini wasit dari mana nih? Dari Spanyol ya? Spanyol. Nah, reputasi dua wasit yang tadi gua sebut tadi itu itu memiliki reputasi yang jelek, dalam artian wasit kan sudah semestinya harusnya netral, tidak memihak siapapun. Tapi dari pertandingan yang sudah dua wasit ini dipimpin, kadangkala ada beberapa pertandingan yang terkesan berat sebelah. Makanya gua begitu tahu line up susunan wasit dan VAR-nya itu agak sedikit menyayangkan gitu kan. Dan terbukti ketika pertandingan selesai, tercatat ada 17 kartu kuning dalam satu pertandingan. Ini merupakan rekor selama Piala Dunia 2022. Itu dalam satu pertandingan ada 17 kartu kuning dikeluarkan. Dan bahkan ada kartu merahnya ya. Kartu merah ke siapa ya? Ini Denzel Dumfries kena kartu merah deh. Dumfries kartu merah? Iya, mungkin ini kalau dari menitnya 128 mungkin entah pasca penalti atau menjelang penalti, kayaknya pasca waktu setelah penalti deh kayaknya. Kan ada sempat ribut-ribut lagi kan? Oh, mungkin ketika waktu Enzo mau nendang, terus Dumfries ini nyamperin buat provokasi. Mungkin kan sebelumnya di waktu normal dia udah kena kartu kuning juga kan. Mungkin karena dia provokasi ditambah kartu kuning juga mungkin. Nah, itu dari catatan kartu kuning aja sebenarnya udah merupakan nilai negatif sih buat Mateo Lajos. Masalahnya beberapa pemain yang di kartu kuning itu terkena akumulasi di pertandingan semifinal. Contohnya itu si Marcos Acuña sama satu lagi lupa gua siapa. Ada ini yang kena kartu di Argentina: Messi, Acuña, Martinez, Lisandro, terus ada Otamendi, Christian Romero, ada Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, sama German Petzela. Kalau nggak salah satu lagi back, lupa antara Romero atau enggak Otamendi deh. Nah, itu dua kalau nggak salah ada dua orang yang kena akumulasi gara-gara pertandingan kemarin. Ya menurut sudut pandang wasit mungkin itu adalah sebuah pelanggaran gitu. Cuman Mateo Lajos ini kadang-kadang dengan track record yang sudah kita yang sudah gue lihat gitu kan,
kadangkala keputusan untuk memberi kartu kuning itu kadangkala terlalu terburu-buru dan akhirnya akumulasi kartu di kompetisi yang krusial ya. Piala Dunia. Krusial Piala Dunia itu kan sebuah kehilangan besar banget gitu kan. Apalagi yang terkena kartu kuning akumulasi kartu itu kan akunnya kan kita tahu menjadi pilihan utama di posisi back kiri Argentina. Mau nggak mau nanti di semifinal Scaloni harus memasang Tagliafico kan, sisanya kadang Tagliafico kan usianya sudah tidak muda, kemudian juga kemampuan overlap untuk naik turunnya itu tidak sekonsisten akunnya, staminanya juga mungkin lebih bagus akunnya, itu kan sebuah kehilangan yang besar. Apalagi kita tahu lawannya Kroasia merupakan ini rajanya extra time karena dari 2018 ketika dia sampai partai final itu semuanya dari fase ke knockout itu dilalui dengan extra time. Dengan extra time artinya kan memang stamina pemain Kroasia ini sudah terbiasa, atau mungkin kalau kita bisa sebut itu adalah sebuah strategi bisa juga, karena kan itu udah dilakukan berkali-kali gitu kan dan terbukti bawa hasil yang positif gitu kan. Nah, kemarin juga kan Kroasia waktu mengalahkan Brazil itu kan juga bermain extra time kemudian juga dipaksa sampai adu penalti ya. Terus kita mundur lagi ke belakang ketika melawan Jepang juga sampai adu penalti. Artinya skuad mereka sudah terbiasa menjalani pertandingan dengan waktu yang cukup lama gitu kan. Artinya staminanya sudah terbentuk gitu kan karena melakukan kebiasaan. Karena pertandingan dengan waktu sampai 120 menit itu kan penuh konsentrasi harus tetap terjaga, stamina juga harus tetap terjaga gitu kan. Artinya lebih banyak tenaga yang keluar gitu, dan pemain Kroasia sudah berulang kali melakukan hal ini gitu, artinya mereka lebih siap gitu. Oke. Tadi siapa wasitnya? Mateu Lahoz ya? Mateu Lahoz. Mateu Lahoz ini ya reguler juga berarti di Liga Spanyol ya, Pem? Dan udah terkenal seperti itu ya berarti. Terkenal seperti itu di Liga Spanyol. Oke. Lah tapi yang bikin jadi khawatir Spanyol kan dengan Argentina bahasanya sama nih. Argentina juga pakai bahasa Spanyol. Kenapa khawatirnya malah dukung Belanda? Kekhawatirannya? Karena justru Mateu Lahoz itu kalau untuk pertandingan La Liga itu dia tuh punya kecenderungan, karena dia itu FYI aja ya, dia tuh fans Madrid. Iya, FYI aja. Jadi dia tuh fans Madrid. Jadi ketika El Clasico misalnya, El Clasico kadang-kadang keputusan memberi penalti, kadang-kadang keputusan kasih kartu kuning atau enggak pelanggaran yang seharusnya bukan pelanggaran tapi dianggap pelanggaran, itu kan krusial banget ya di pertandingan El Clasico. Mungkin kalau misalkan bisa ditarik benang merah, mungkin kalau menurut gua karena di Argentina itu ada Messi. Messi itu udah berulang kali gitu ketemu sama dia dan iya. Oke, Pak. Oke, mulai ketemu nih gua benang merahnya berarti. Oke, terus mulai ketemu, akhirnya mungkin karena ada Messi, mungkin dia jadi sedikit memberi kecenderungan kepada Belanda, dan terbukti ketika selesai pertandingan Messi mengkritik ke Mateu Lahoz. Dia bilang begini, saya rasa Mateu ini tidak pantas untuk memimpin pertandingan sekelas Piala Dunia karena keputusannya itu cenderung tidak masuk akal. Itu kata Messi, kurang lebih kayak gitu. Artinya Messi sudah berulang kali mengalami ini dan dia sudah bisa membaca kalau pertandingan itu dipimpin sama Mateu Lahoz ini, kemungkinan ada satu pihak yang diuntungkan gitu.
Oke, juga terlihat dari ini ya, tambahan injury time yang banyak orang gue lihat di Instagram, di Twitter, banyak akun-akun bola juga yang ngebahas tambahan waktu 10 menit itu nggak masuk akal katanya. Walaupun kan memang untuk Piala Dunia kali ini kan semuanya diakumulasi. Jadi kemarin sampai yang ada 16 menit pun gak heran. Tapi ini tambahan 10 menit ini dirasa terlalu banyak kalau menurut banyak akun. Ya kalau menurut gua sih sah-sah aja sih tambahan waktu sampai 10 menit, karena kan emang itu yang kayak tadi lu bilang, akumulasi dari pergantian pemain, akumulasi dari pemain gitu kan. Waktu itu gue pernah baca Colina kalau nggak salah sekarang pokoknya dia ketua asosiasi wasit FIFA ya. Wasit FIFA kalau nggak salah, dia pernah bilang kalau jangan kaget kalau selama Piala Dunia Qatar ini perpanjangan tambahan waktunya lama gitu kan. Dan menurut gue sah-sah aja sih kalau emang sampai selama itu, karena kan kita tahu ya mungkin banyak drama yang paling diingat mungkin Paredes cosplay Abdul Lestaluhu di final AFF lawan Thailand kan, nendang ke bench itu kan bisa sampai 5 menit sendiri mungkin kalau dihitung-hitung ya. Belum berantem kan gitu. Jadi ya nggak masalah juga. Cuman ya karena mungkin yang disayangkan para fans di luar kenapa kok lama banget itu karena Belanda bisa memanfaatkan itu menjadi satu gol krusial itu sih. Gua selama Belanda nggak bisa ngegolin, menurut gua sah-sah aja sih mau 15 menit 10 menit juga. Kebetulan kan gol juga gitu, jadi kayak kalau nggak selama ini mungkin skornya bakalan tetap 2-1 gitu. Iya masuk akal. Ya bagi yang belum tahu aja kan, Colina sebelum Piala Dunia memang tadi udah menyebutkan tambahan waktu untuk Piala Dunia Qatar ini kemungkinan akan sangat banyak, dan mungkin nanti akan diterapkan di seluruh liga juga ya kayaknya ya, seluruh liga, karena alasannya kalau misal injury time-nya cuma 2 menit atau maksimal kan kita dulu paling lihat 5 menit atau 6 menit ya. 6 menit pun kayak yang kita udah heran lah kok lama banget tambahan waktunya sampai 6 menit. Nah, kalau misal tambahan waktunya sekitar 2 sampai 3 menit itu kata Colina sendiri, kalau misal dihitung waktu bersih main bolanya itu paling cuma 42 menit atau 43 menit, padahal kan aslinya dalam satu pertandingan atau satu babak itu kan 45 menit katanya, alasannya gitu. Selain ya memang itu banyak sekali mungkin faktor yang paling banyak membuang waktu itu kalau salah satu tim yang unggul ini mendelay ya, membuang-buang waktu itu yang mungkin termasuknya dalam perhitungan kategori buat harusnya ditambah injury time di situ. Selain kalau misal keributan dan segala macamnya kan ya itu insiden lah, nggak setiap kali terjadi. Tapi kalau yang namanya membuang waktu yang dilakukan sama tim yang lagi unggul itu hampir di setiap pertandingan pasti terjadi ya, Pem. Betul. Yang menariknya juga di pertandingan Belanda Argentina ini lagi-lagi ada sosok kiper yang menjadi bintang dan protagonisnya adalah Emi Martinez. Emi Martinez yang kita tahu padahal mainnya di mana? Aston Villa ya? Masih di Aston Villa kan sekarang ya? Masih. Tadinya dia kipernya Arsenal ya? Iya, Arsenal. Ya, kiper cadangan ya, kiper cadangannya Arsenal. Terus sempat main bagus waktu diturunin dan akhirnya di musim berikutnya dibeli sama Aston Villa dan jadi reguler di Aston Villa sekarang, kiper nomor 1. Dan itu yang membuat dia sekarang menjadi kiper nomor 1-nya Argentina. Nah, gimana performanya, Pem, kira-kira? Ya, gue kan udah pernah singgung di awal-awal podcast itu, ketika kita bahas peta kekuatan masing-masing negara, gue sempat mention kalau emang skuad Argentina itu upgrade terutama di sektor posisi kiper penjaga gawang. Oke.
dan terbukti memang kualitas dari Emiliano Martinez ini memang di atas kiper-kiper yang dimiliki oleh Argentina belakangan ini gitu. Oh. Dan terbukti di penampilan kemarin gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Emi Martinez itu merupakan kebiasaan dia ketika Emi Martinez mengantarkan Argentina juara Copa. Ketika itu di semifinal kalau nggak salah waktu lawan Kolombia dia juga sampai adu penalti dia juga save 3 kalau nggak salah 3 dia 3 tendangan pemain Kolombia, artinya dia punya teknik, dia punya kemampuan membaca tendangan lawan gitu. Kemudian juga postur tubuhnya juga menunjang, tangan yang panjang dan kuat gitu kan. Itu menjadi salah satu faktor yang penting ketika kiper dihadapkan dalam situasi adu penalti dan Emi Martinez sudah mengalami itu ketika Copa America, meskipun Copa America ketika itu belum diselenggarakan, belum ditonton gitu, jadi masih COVID ya, waktu masa COVID ya, masih COVID, tapi setidaknya tekanan yang diberikan pertandingan itu kurang lebih sama gitu kan ketika kemarin. Dan yang perlu digarisbawahi lagi, penendang Belanda juga bukan penendang utama. Jadi mungkin ini blunder dari Van Hal juga ya. Van Hal ketika ketinggalan 2-0 dia nyari segala cara kira-kira gimana nih buat nahan Argentina. Akhirnya dia punya striker yang tinggi, akhirnya dia main long ball, terus juga ya memang terbukti bisa menahan Argentina sampai 120 menit. Cuman ketika adu penalti dia kan butuh penendang yang punya akurasi tinggi, kemudian juga punya power yang bagus, dan dia keburu menarik gitu karena mungkin counter strategi, mungkin ya anomali dari strategi yang sebelumnya membawa dia berhasil menahan Argentina, tapi menjadi buah si malakama juga gitu. Makanya pemilihan pemain di adu penalti ini sangat-sangat krusial, dan terbukti Belanda kena blunder. Ya sih, sempet gua mention kemarin sebelum pertandingan, jangan sampai Van Gaal dejavu dengan kasus di 2014 yang ketemu Argentina waktu itu. Dia blunder pergantian pemain, memaksakan untuk mencari gol, tapi kalau ya sekarang juga memaksakan untuk mencari gol untuk menyamakan kedudukan. Kalau waktu itu kan mencari gol buat unggul. Kalau sekarang memang ya memaksakan mencari gol karena sedang ketinggalan, dan di mana kayak Depay, kemudian Gakpo, Bergwijn sendiri ditarik keluar yang mungkin bisa menjadi algojo penalti ya sebenarnya. Tapi ya sangat disayangkan Van Gaal kembali melakukan blundernya ketika menghadapi Argentina adu penalti, dan akhirnya kembali kejadian kalah akibat dua pemainnya atau satu pemainnya tidak berhasil melaksanakan tugasnya, termasuk Virgil van Dijk nih yang menjadi penendang pertama malah gagal. Krusial banget itu penendang pertama. Gagal itu kan pasti mental semua pemain pasti bakalan bebannya pasti lebih besar lagi gitu. Ya. Lanjut. Gue harus golin lagi nih. Ya sebelumnya kan nggak ngegolin gitu. Iya, ditambah juga ya beban ke kipernya juga kan jadi kipernya semakin gua harus gagalin nih satu penalti, harus gagalin nih penalti, apalagi setelah malah dua penendang pertama ya, Depay sama siapa yang gagal tuh, Berghuis atau Weghorst? Ini si Van Dijk sama si Berghuis. Ya, Berghuis ya.
yang gagal. Jadi kan ke pemain yang lain ya Frankie De Jong emang berhasil nendang, tapi ya itu ke kiper, ke Noppert sendiri kan otomatis wah, dua nih gagal, mau gimana Frank gitu. De Jong kan Frankie De Jong atau Luke De Jong yang nendang kemarin? Luke De Jong. Oh, Luke De Jong. Oke, sorry. Gue nonton sambil ngantuk-ngantuk nih soalnya kemarin karena ini gue nggak tidur dari yang jam 10 itu. Jadi agak-agak Oh, teler kemarin gue nonton. Oke. Jadi ya Argentina berhasil melaju ke babak semifinal dengan Emi Martinez sebagai ya tokoh utama karena menyelamatkan dua penalti, sedangkan dari Argentina berhasil masuk semua dan termasuk Lionel Messi sendiri di akhir tendangan penalti justru yang sendiri berlari ke arah Emi Martinez, yang lain malah berlari ke arah Lautaro ya. iya Lautaro. Lautaro ya yang nendang menjadi penentu kemenangannya. Ini banyak banget yang namanya Martinez, jadi harus nyebutin nama depannya nih. Ada Emi, ada Lisandro, ada Lautaro. Oke, mantap. Oke, kita lanjut aja ke match yang selanjutnya, Pem. Apa ada yang mau dibahas lagi nih, Belanda Argentina, biar tuntas? Udah sih kayaknya apa namanya memang mengalahkan penjajah perlu 120 menit memang. Tidak bisa 90 menit. Dan eh apa? Ada penjajah yang lain juga, tapi belum berhasil dikalahkan. Oke, kita mau bahas yang match penuh kejutan dulu atau mau yang mana nih, Pem? Ada Kroasia Brasil, ada Maroko Portugal atau Inggris Prancisnya nih yang Eh, seru. Kroasia Brazil mungkin ya. Oke. Mungkin eh, reaksi yang pertama gua apa namanya? Gua dapet pas lihat live score terus Mm. apa namanya? Terus lihat kalau ternyata Brazil out gitu kan kayak gue langsung ini langsung eh, ketawa kata gue anjir ini gila gila sih kata gue ini ini agak meremehkan Kroasia tapi Mm. justru gue lebih senang ketemu Kroasia daripada ketemu Brazil sih di semifinal. Ya kayak ya jelas ke rasio kemenangannya kan jelas lebih tinggi. Ya, Ya. siapa lebih tinggi cuman kan kembali lagi kan bola bulat tapi secara Mm. pribadi sebagai fans Argentina kan lebih lebih senang Mm, gitu mm, kan mm, ketemu mm. ya gitu kan. Nah, dan memang Kroasia perlu diapresiasi karena yang gue mention dari awal dia juga punya determinasi yang tinggi, stamina yang bagus, skuadnya juga penyegaran dari 2018 gitu kan. Mm. Dan yang perlu digarisbawahi Dominik Livakovic itu kiper yang top. Itu Dominik Livakovic itu salah satu kiper yang mungkin bakalan dipinang oleh klub-klub yang top tier Eropa Mm, karena mm, mm. usianya 27 tahun juga. Mm, mm, Dia mm. dia waktu 2018 tuh jadi kiper ketiganya Kroasia karena kalah sama Subasik ya. Subasic, tapi dia kemudian 4 tahun kemudian jadi kiper ini kiper utama dan Kroasia juga meskipun masih ada nama Lovren di belakang tapi Joško Gvardiol ini Wah, eh, luar biasa mainnya. luar biasa dia masih muda 20 tahun main di RB Leipzig ya kalau nggak salah. Mm, Ini mm. kalau nggak dibajak Nagelsmann mungkin bisa ke Inggris atau nggak ke Spanyol mungkin tapi kita tahu kan semua akan bayar pada waktunya. Semoga semoga dia bisa berkembang lah gitu karena masih muda terus juga salah satu apa talenta yang krusial gitu kan mungkin dia bisa jadi apa namanya kalau Kroasia mengejutkan dan bisa sampai final mungkin dia kandidat kuat dapat ini pemain muda terbaik gitu Mm, kan. mm, mm. Dan yang gua sayangkan Brazil meskipun dia unggul duluan dari gol Neymar tapi kemudian dibalas sama Petkovic justru yang apa namanya yang jadi pertanyaan kenapa Alisson kok
nggak bisa nge-save satupun dari 4 penendang Kroasia tuh. Why gitu loh, dengan kualitas Alisson yang kita tahu gitu kan, kenapa dia nggak bisa nge-save satupun gitu. Sedangkan Livakovic kalau nggak salah nge-save satu ya, satunya Iya, nggak masuk. tendangannya Rodrigo Rodrigo kena tiang apa ke save? ditepis sama Livakovic. Oh, Livakovic ya. Nah, itu justru yang padahal gue pribadi sendiri eh pengennya dengan Brazil yang skuad yang sangat mewah ini, justru pengennya Brazil bisa melaju ke semifinal dengan harapan di semifinal memang menampilkan tim-tim yang sudah tradisi. Cuman apa namanya, Kroasia tampil luar biasa, penuh determinan sekali meskipun Modric udah ditarik keluar ya, karena kan Modric main full Pem 120 menit ya, Modric main full. dan termasuk sebagai algojo penalti juga. Nah, itu Kroasia meskipun yang perlu diapresiasi, Modric ini selain sebagai kapten, dia gak gampang loh di usia yang 37 tahun. Dia bisa main dengan intensitas tinggi, penuh determinasi, 120 menit, tendang penalti dan gol. Itu bukan semua pemain bisa kayak gitu. Dan apa namanya, sangat layak lah Kroasia ini mengulangi capaian dia di 2018. Setidaknya dia back to back di semifinal dalam 2 edisi Piala Dunia gitu. Artinya dia kan setidaknya bisa mempertahankan capaian dia sebelumnya gitu, dan itu bagus. Ya, kemarin juga gue sempet habis pertandingan ini Kroasia sama Brazil sempet mention ke Modric. Ini aki-aki kok dipaksain main sampai 120 menit sampai ongkek dulu kemarin. Mukanya udah pucat banget. Waktu nendang penalti pun gua kira bakalan nggak masuk, tapi ternyata ya Modric tetaplah Modric, dia masih bisa mengecoh Alisson. Dan ya memang dari pertandingan 120 menit itu ya tentunya Brazil yang benar-benar mendominasi, ditambah lagi dari gol, udah kualitas individu pemain Brazil main 1-2, dan Neymar berhasil memanfaatkan peluang yang cukup kecil. Dan yang bikin kaget emang Kroasia bisa sampai menyamakan kedudukan karena kan waktunya padahal cuma 15 menit ya. Karena Neymar kan ngegolinya di extra time babak pertama, itu di akhir extra time babak pertama. Ternyata Kroasia ya di luar dugaan bisa menyamakan kedudukan di menit 117. Ya cukup mengagetkan sih. Dan yang tadi lu mention kenapa Alisson kok nggak bisa nepis satupun tendangan penalti. Kalau gue lebih milih kalau untuk adu penalti Alisson ditarik keluar terus diganti sama Ederson. Kalau untuk Ederson lebih kalau untuk penalti Ederson lebih bagus kemampuannya. Jadi kayak ya contohnya kayak di 2014 itu Van Gaal menarik Silisen diganti Tim Krul, ya itu gunanya kayak gitulah. Untuk adu penaltinya Ederson gua kira lebih baik dari Alisson. Kalau Alisson kan dia memang secara overall, secara keseluruhan lebih bagus, tapi kalau buat adu penaltinya mungkin Ederson sedikit lebih baik lah. Dan yang yang bikin kemarin Brazil gagal ya mungkin karena menurut gua pemilihan Rodrigo sebagai penendang pertama agak ini sih, ya bukannya gue jadi pelatih atau gimana, tapi agak blunder aja. Harusnya kan memang penendang pertama itu yang menaikkan mental pemain kan. Harusnya diambil pemain-pemain yang agak cukup mungkin senior atau ya setidaknya yang lebih berpengalaman lah, kayak mungkin kayak Casemiro atau Danilo juga bisa.
itu dia yang pertama ngambil harusnya. Oh, selain Rodrigo juga yang gagal Marquinhos. Marquinhos juga gagal. Ya, Marquinhos tendangannya ini kena tiang. Tapi dia di akhir. Jadi kayak skor penalti Kroasia udah 4, terus Brazil yang nendang Marquinhos gagal. Akhirnya makanya kenapa skornya 4-2. Kalau misalnya Marquinhos masih masuk kan itu penentunya di Kroasia di penendang kelima. Cuma karena Marquinhos gagal ya udah kan udah gak kekejar skornya. Jadi berakhir. Gak tahu kenapa pemilihan Marquinhos padahal kayak si Danilo juga itu bisa nendang penalti. Kemudian ada siapa lagi ya? Sisanya pemain yang lain. Yang masih ada Paqueta ada nggak? Paqueta diganti. Oh, diganti ya mungkin. Antoni guys. Cuman Casemiro mungkin? Ya Casemiro jadi penendang juga, cuma di nomor 2 atau 3. Neymar nendang nomor 3. Antoni ya, Antoni Ya. sama Vinicius. Antoni ada Vini diganti sama Rodrigo. Oh, terus Richarlison kan diganti sama Pedro ya. Nah, Pedro juga termasuk eksekutor dan dia yang berhasil juga ini. Pedro. Neymar belum nendang. Neymar kayaknya penendang kelima deh. Jadi dua gol penalti yang Brazil itu si Casemiro sama Pedro yang berhasil. Rodrigo sama Marquinhos gagal. Mungkin Neymar itu penendang kelima mungkin. Tapi ya karena udah berakhir duluan jadi nggak nendang dia. Dan di pertandingan ini kan gue nonton full. Menurut gue sih selain Dominik Livakovic yang menjadi sorotan itu ya yang lu udah mention tadi, Joško Gvardiol itu mainnya sangat-sangat luar biasa. Dari hustle-nya luar biasa sekali lah. Bahkan dia sampai terbang-terbang untuk menghalau bola tuh di peluang terakhirnya Brazil di babak extra time. Dan dia juga sedang lagi cedera muka ya? Atau cedera apa tuh? Dia pakai topeng tuh. Agak kemungkinan kalau ada topeng gitu antara muka atau enggak hidung sih biasanya. Kan luar biasa banget dia. Oke, kita lanjut pembahasannya, Pem. Mau ke Maroko Portugal atau Inggris Prancis nih? Kita ke yang paling depan dulu nih dari semua pertandingan final. Maroko. Oke. Kita tahu Maroko ini memang dari semenjak dia berhasil mengalahkan Spanyol tuh emang udah jadi buah bibir juga di Qatar gitu kan dengan permainan yang efisien dan determinasi, dan kemudian mereka ini juga membuktikan lagi dengan berhasil memulangkan Cristiano Ronaldo tentu saja yang tidak menjadi prediksi banyak pihak termasuk gua, karena gua pribadi secara hitung-hitungan di atas kertas pasti menjagokan Portugal, apalagi performa Portugal kan memang sudah konsisten, tapi ternyata Maroko justru bisa menjadi negara Afrika pertama yang sampai semifinal dan merupakan sejarah yang sangat-sangat penting di persepak bolaan Afrika gitu kan. Dan gue berharap kejutan Maroko ini bisa berlangsung sampai final mungkin. Siapa yang menduga apakah ini justru waktunya this time for Africa, padahal justru slogan itu ada di 12 tahun yang lalu tapi baru terrealisasi sekarang, siapa tahu. Dan yang menarik justru pelatih Maroko Walid Regragui ya. Walid Regragui itu waktu masih main dia itu pernah seklub bareng sama Olivier Giroud di Grenoble.
di tahun 2027. Jadi ini reuni 2027. 2007. iya 2007 ya. 2007. Heeh. Jadi ini reuni yang agak ini banget nih. Sekalinya reuni langsung di semifinal Piala Dunia gitu. Dan yang jadi catatan penting kemarin itu dari golnya aja udah istimewa sih, karena Youssef En-Nesyri ini dari proses dia mendapatkan gol dengan headingnya itu memecahkan rekor, karena berhasil lompatan dia itu lebih tinggi dari lompatan Cristiano Ronaldo waktu lawan Sampdoria ya kalau nggak salah ya. Waktu Sampdoria ada hitungannya, jadi dia itu berhasil melompat sekitar 2,78 ini meter. Iya, lebih tinggi berapa inci gitu sama Cristiano gitu. Dan langsung langsung banyak meme yang En-Nesyri Air, kan banyak yang yang langsung ngasih julukan kayak gitu. Nah, di balik semua fakta menarik itu patut diapresiasi penampilan Maroko, karena kan secara kedalaman skuad pasti Maroko merupakan skuad dengan ibaratnya skuad terlemah gitu kan dibandingkan peserta-peserta yang lain, dan pasti di setiap survei tentang juara Piala Dunia pasti presentasi Maroko yang menjagokan Maroko pasti paling sedikit ya, karena ya itu tadi yang gue bilang, karena dia tidak terbiasa dan tapi kan balik lagi sepak bola itu kadang tidak bisa diprediksi oleh hitungan-hitungan statistik. Kalau kata Coach Jasin sih, sepak bola tuh bukan statistik doang gitu. Jadi ada faktor lain, dan Maroko bisa membuktikan faktor-faktor X itu dengan strategi, kemudian terus juga dukungan supporter, dukungan keluarga yang sempat gue mention kemarin kan gitu. Tes. Oke. Masuk. Aku main guys. Oke, kita kedatangan tamu yang katanya baru mencari HP-nya yang ketemu. Ada Mas Manda, pengamat sepak bola Italia. Oke, ini yang ditunggu-tunggu sama Mas Pempem juga, biar bisa ngobrol sama Manda. Gimana kabarnya, Man? Halo Pem, halo bro. Sorry, HP-ku nyelip di kolong mobil ternyata. Udah sampai mana ini? Ini lagi bahas ini match Maroko ketemu sama Portugal. Wah, pertandingan yang sangat ini revenge nih bro, revenge-nya Rusia 2018 ini. Oke, gimana emang revenge-nya Rusia? Terakhir itu kayaknya Portugal yang menang 1-0 kan, sekarang gantian dibalik nih. 1-0 buat Maroko. Gimana Pem ini Pem? Disapa dulu temennya Pem. Iya nih fans. Gua di malam ini dikepung sama dua Juventi ini, garis keras nih. Garis keras apa garis lunak ini? Bukan Pem, sekarang garis katulistiwa Pem. Ya nanti gua undang temen Cules juga ya. Mau Acin apa mau yang lain? Aduh, kemarin kan kowe iki Des nyari temen gibah bola kan tak saranin Adin, udah direalisasiin belum tuh? Aduh, butuh ACC juga nih. Nggak apa-apa kalau buat lucu-lucuan nggak apa-apa. Oke. Aku diundang nih sekarang nih. Nah kita ini dulu bertiga dulu nyelesain ini nih
pembahasan perempat final yang cukup menarik di match Maroko Portugal yang ya bisa dikatakan melanjutkan kejutannya. Maroko nggak cuma kemarin ngalahin Spanyol tapi sekarang mengalahkan tim raksasa lainnya dan ya memupuskan harapan banyak orang buat Ronaldo sama Messi ketemu di final dan memupuskan harapan Ronaldo juga untuk mencapai final nih Piala Dunia terakhirnya. Ya. Kasian ya bro, pensiun bro. Pemain besar yang tanpa gelar Piala Dunia nambah lagi nih. Nambah lagi. Kalau dari sisi Pem nih kayaknya seneng nih kayaknya nih. Nih Pem, ini Messi nih Pem. Kalau nyusul Ronaldo bisa bahaya ini Pem. Aduh gimana Pem? Iya. Cuman kalau gue pribadi sih, terlepas dari gue secara pribadi nggak suka sama Cristiano ya, cuman agak menyayangkan aja. Cuman kalau gue pribadi sih agak menyayangkan kenapa di ujung akhir karirnya dia ya kan kita tahu bareng lah dia itu salah satu terbaik pesepak bola abad 20 gitu kan. Cuman kenapa di ujung karirnya itu justru dia kelihatan seperti mas-mas paruh baya yang problematik gitu. Dia lebih banyak yang apa namanya ngurusin hal-hal di luar sepak bola ya, di luar lapangan ya. Iya, kewajiban dia sebagai seorang atlet gitu. Aneh aja sih kayak orang yang baru puber 2 kali itu nggak kayak ngomongin anjir puber 2 kali. Ini sih Pem, jadinya kesannya kayak prestasinya dia yang udah dia bikin dari sebelumnya tuh jadi apa penutupnya nggak bagus lah ya. Iya. Padahal di ending karirnya dia tuh. Iya, kalau terlepas dia perdebatan siapa yang terbaik antara dia sama Messi ya kita tahu itu kan balik lagi itu mah cuma masalah perspektif doang ya. Cuman ya mau nggak mau kita harus akuin dia emang salah satu pemain terbaik gitu kan. Tapi kenapa ya kayak tadi Manda bilang kenapa harusnya endingnya harus kayak gini gitu. Salah banget emang nih endingnya si Cristiano ini. Oke, kalau terlepas dia udah nyicip Eropa lah ya. Oke. Ya kalau juara Cristiano malah lebih dulu ya daripada Messi dengan juara Eropanya di 2016. Messi baru nyusul juara Copa America di 2021 kemarin ya Pem ya? Iya, baru kemarin. Jadi ya seimbang lagi lah kedudukannya kalau prestasi di timnas. Nah, kalau terlepas dari Ronaldo secara individu yang akhir-akhir ini kontroversi dengan klubnya dengan MU dan akhirnya adanya pemutusan kontrak juga. Kalau dari strategi Portugal sendiri gimana? Soalnya gue sempat baca tadi itu Figo bilang dengan mencadangkan Cristiano Ronaldo itu harapan buat juara Piala Dunia ya justru malah hilang. Jadi yang salah ini kira-kira Fernando dos Santosnya atau siapa nih yang patut disalahkan kalau dari strategi? Kalau jatuhnya kalau disalahkan tetap pelatih punya kendali penuh lah ya terhadap timnya kalau menurut gue sih. Tapi cuma kan ada hal-hal yang kita mungkin nggak tahu kan. Tapi dari segi permainan dia dominan penuh loh bro. Cuma memang ya nggak faktor hoki aja mungkin ya. Penguasaan bola tinggi, shoot banyak, chance-nya, most pass-nya. Dan apa ya? Kalau dari komposisi pemain tengah juga kan Portugal termasuknya banyak pemain-pemain kreatifnya. Ada Bernardo Silva, Bruno Fernandes juga bisa dibilang kreator juga. Ditambah ada mungkin penyeimbangnya ada Ruben Neves gitu. Tapi tetap nggak bisa menembus gawang Maroko. Yang kita tahu kualitas pemainnya ya biasa aja, so-so gitu, nggak ada yang siapa paling Hakimi yang menjadi tumpuan, tapi dia juga bukan stopper kan. Ini fun fact aja kalau Maroko di Qatar 2022 itu dia belum pernah kebobolan dari gawang lawan gitu. Artinya dia belum pernah dibobol sama tim lawan, pemain lawan. Iya, satu-satunya gol yang
yang masuk gawangnya Bono itu bunuh dirinya sih itu, backnya Najib Aguer dan pelatihnya Maroko si Walid ini, dia itu sebelum ngambil jadi pelatih Maroko itu dia juara sama klub namanya Wydad Casablanca di Liga Maroko. Itu punya catatan clean sheet yang paling bagus selama satu musim. Jadi emang dia cocok dengan tim yang emang skemanya dia tuh bertahan gitu. Jadi clean sheet ya, Bang. Iya. Sering banget clean. Lu bayangin coba digempur habis-habisan, shoot berapa, possession berapa, sampai itu Bruno sampai kena tiang juga kan, sempat kalau nggak kena tiang masuk gitu. Tapi gimana? Kalau kata gue ini juga sih kalau gue kemarin lihat ya, ada satu peluang yang dari serangan balik tuh pemain si siapa? Sofian Boufal ya, berdiri sendiri sama kiper, untung-untung nggak masuk tuh. Dia kan bener-bener kreatifnya dari serangan baliknya tuh emang nih pelatih nih Regrego ini. Emang dia model bertahan, kemudian kalau misalkan emang tim lawannya itu udah all out, dia emang ngebunuhnya dari situ gitu. Emang dia kan permainannya efisien. Ya beda kayak tadi Anda bilang gitu kan, kayak Portugal banyak banget nih shot on target, tapi kan ya percuma cuma jadi shot on target aja, artinya kan sia-sia, nggak efisien gitu. Sedangkan Maroko cuman beberapa kali mungkin peluang, tapi dia bisa menang dan clean sheet. Ya, honorable mention juga buat Yasin Bono yang semakin kesini semakin bagus ya penampilannya. Kalau dari posisi penjaga gawang, karena beberapa peluang dari Portugal juga kemarin, salah satunya dari tendangannya Joao Felix itu yang cukup luar biasa, berhasil ditepis. Akrobatik save itu. Ada 2 ya malah peluangnya kan, berarti ya yang satu berhasil ditepis sama Bono nih. Kalau dari usia ya seumuran ya sama kita ya, 91 ini. Gue 93 deng. Lu aja seumuran, gue masih muda. Sorry gue 93, mungkin sama siapa seumuran 91. Oke. Kira-kira ya kalau dari Manda sendiri, Maroko bakal melanjutkan kejutannya gak nih? Kalau tadi Pempem bilang mudah-mudahan bisa sampai final, berarti kan ngalahin Prancis nih di semifinal nanti. Itu mudah-mudahan sih ngalahin Prancis ya. Cuma tau lah Prancis sekarang komposisinya gimana. Back to back juga kan, ngotot banget dia tuh pengen ngulang 2018 kan. Dia udah udah all out lah, di samping komposisinya bagus banget tuh. Tapi Maroko ini Spanyol tumbang ya kan. Udah giant killer ini dari babak grup juga udah ngalahin. Ya, jadi jangan ngeremehin yang dengan komposisi pemain seadanya, tapi dia mungkin punya spell yang lebih gitu kan. Apalagi Bono tuh nyamain rekornya Buffon kan 2006. Ada Jing juga di situ tuh. 1 gol bunuh diri jadi juara dunia, cuma kebobolan 2 gol gitu. Bono nyamain Buffon rekor apa? Kebobolan paling sedikit. Itu sampai partai semifinal kan baru kebobolan 1 dan itu gol bunuh diri. Oh, 2006 juga gitu kita lihat. Iya, 2006. Ya, 2006 itu kan gol bunuh dirinya Jakardo itu. Sama penaltinya Zidane doang, Bang. Iya, sama penaltinya Zidane di final. Oh, iya ya. Kalau misalnya Bono nanti masuk final kan ya itu kemungkinannya. salah satu jing atau sosiologinya. Oke, untuk Maroko Portugal ini ya, nanti kita lanjut Marokonya dengan kaitkan dengan matchnya Inggris Prancis dulu biar lebih enak lagi pembahasannya. Pertandingan salah satu big match juga antara Inggris dan Prancis. Siapa dulu nih kira-kira yang mau bahas? Inggris Prancis, pertandingan yang cukup luar biasa, tensi tinggi karena dua-duanya ingin jadi juara. Kalau gue mah singkat aja sih ya. Kan gue udah kalau gue singkat dari dulu kan,
emang nggak bakalan coming home. Emang nggak bakalan coming home. Kreatif emang digeruduk. Waktu sebelum Piala Dunia mulai kan Declan Rice tuh bawa koper kosong. Isinya tuh buat trofi Piala Dunia. Iya, buat trofi kan. Nah, sekarang apa coba isinya? Oleh-oleh khas Qatar kan. Bawa It's never coming home. Bawa air jam-jam KW kayaknya. Oke, makanan khas Qatar. Gimana nih kalau dari matchnya sendiri nih? Inggris nggak mampu cetak gol open play, bahkan Harry Kane di penalti yang kedua gagal melaksanakan tugasnya. Padahal itu salah satu kesempatan untuk menyamakan kedudukan juga. Bro, captain lo bro dia bro. Anpur mentalnya dia squad kena semua. Lawannya tim koleganya dia sendiri berarti ya kemarin penalti ya. Iya, sama-sama kapten yang dihadapi Hugo Lloris. Dan di percobaan yang kedua justru malah Harry Kane yang gagal melaksanakan tugas. Kalau dari Prancis sendiri nih, ada Oliver Giroud yang kembali berhasil mencetak gol. Yang kemarin di podcast sebelumnya sama Pempem udah dibahas kalau Giroud ini ya istilahnya striker nomor 9 yang memang gak harus punya ability buat lari kenceng. Kalau menurut lu gimana, Man? Iyalah, dia kan tipe striker parkir, kasih bola mateng udah konversi jadi gol gitu kan. Iya. Dia berhasil menutup lubangnya Benzema kan ya. Nah, gue pengen bahas Benzema juga nih. Kalau dari lu, Man, kemudian dari Pempem, Giroud sama Benzema mending mana? Ya. Oh, jadi banding-banding. Kalau gimana? Ini pendapat aja, opini. Iya. Di tetap Benzema, dia kalau menurut gue dia stabil lah sampai usia untuk striker sekarang udah kepala umur sekian kan, udah dapet Ballon d'Or. Dia masih konsisten kan berarti kan. Cuma apesnya dia aja tuh segera menjelang World Cup dan buah durian runtuh aja buat Giroud nih. Soalnya Prancis mau punya siapa lagi striker murni yang nomor 9 gitu kan. Benar-benar ujung tombak yang diplot udah lu depan aja, winger kanan kiri biar berkreasi, kasih bola, gol udah gitu kan. Jadi lu Pem gimana Pem? Ya, kita bahas sedikit lagi soal Giroud. Beda tipis ya. Kalau dari tipe permainan emang beda sih. Mungkin kalau dari Giroud itu kan memang ya dia memang kemampuan terbesarnya dia memang bukan mencetak gol walaupun dia striker ya. Tapi dia bisa membuka ruang ke pemain-pemain sekitarnya, terus juga dia bisa memberikan assist gitu kan. Justru itu yang paling paling jadi senjata andalan. Tapi kalau Benzema, kalau misalkan tim lu butuh emang striker yang konsisten bisa cetak 2 digit gol setiap musim ya pasti lu kalau lu jadi manajer pasti lu ini Benzema gitu. Cuman Benzema ini poin pentingnya meskipun dia bisa diplot jadi goal scorer, tapi dia juga bisa menyuplai. Ya buktinya waktu main sama Ronaldo dia dengan Logowo jadi asister ya. Ruang gerak Ronaldo malah ya, buka ruang ya. Iya, nggak semua pemain punya kelogoan kayak Benzema gitu kan. Walaupun padahal kan di musim sebelumnya emang Benzema dapat yang porsi yang besar gitu. Begitu datang Cristiano kan dia mau nggak mau kalah gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan Benzema egonya tinggi, mungkin dia bisa cabut aja kan. Namanya juga lagi oke-okenya, tapi nilai keistimewaan Benzema tuh di situ juga sih. Dia bisa pemain yang team player banget gitu. Dan susah nyari pemain kayak gitu. Sampai
Ya, ketika masih ada Ronaldo kan Benzema sempet yang performanya dianggap turun juga, dan gue dulu sempet pernah mention juga Benzema ini punya orang dalam apa gimana sih masih dipertahanin aja di Madrid. Gue pernah sampai bilang kayak gitu. Nah, kalau tadi Manda mention masih apa ya, Benzema masih lebih baik kalau secara overall, dan juga ada Ballon d'Or yang akhirnya berhasil diraih. Tapi Giroud punya counternya, dia punya Piala Dunia yang gak dipunya sama Benzema nih. Gimana man? Dia most defensive pressure applied loh bro. Ya. Pengacau pertahanan lawan paling efektif loh dia tuh, si Giroud ini. Dan lagi-lagi kemarin menang duel sama Maguire ya, kalau nggak salah ya. The art of defending. Oke. Yang menariknya juga nih di Inggris, Gareth Southgate merubah formasinya nih, yang tadinya pakai double pivot dengan Declan Rice dan Jude Bellingham, tapi di pertandingan lawan Prancis pakai 3 gelandang. Tambahan Henderson ya? Iya, tambah Henderson. Kira-kira apakah ini salah satu formula yang dikatakan Southgate buat menghadapi Mbappe, tapi justru malah blunder? Apa gimana? Justru malah blunder. Hendersonnya diganti juga kan, dia kayaknya balik ke skema. Iya, gimana nih Pem? Atau Manda dulu, boleh deh, silakan, siapa dulu yang ini? Ya kalau menurut gue sih ini tuh ganti formasi di tengah partai gede dan sekelas Piala Dunia tuh agak riskan ya, risky picky banget. Dia udah double pivot udah bagus, kenapa harus diganti? Ya mungkin ya ada faktor karena dia pengen mengubah kayak view lawan gitu ya, tapi akhirnya malah blunder tuh. Henderson aja malah diganti jadinya kan. Tetap mertanin Declan Rice sama Bellingham di tengah kan buat nopang gempuran Prancis, buat nopang gempuran Prancis dan menyeimbangkan antara Saka sama Foden yang di kanan kirinya tuh. Iya. Oke. Pem, gimana Pem? Kalau dari lu Pem? Kalau menurut gue sih ya kurang lebih sama kayak Manda. Kayaknya Inggris lebih cocok main di double pivot, apalagi kan Prancis juga mainnya double pivot. Tchouaméni sama Rabiot kan sebenarnya dia itu tugasnya selain memotong serangan lawan, dia juga backup pertama dari ketika si barisan depan penyerang itu udah lolos gitu kan, dia jadi pertama sebelum lawan itu bisa masuk ke area pertahanan. Tapi justru harusnya Inggris bisa menahan serangan Prancis justru karena double pivotnya, karena kan kalau misalkan Inggris main satu gelandang bertahan, jelas mereka mungkin di wilayah pertahanan Inggris pasti kalah jumlah. Apalagi kan kita tahu Prancis fullbacknya ini sangat-sangat ofensif ya, terutama Theo Hernandez gitu kan. Kalau Konde gitu kanan kemarin kan. Yang kanannya siapa ya? Kanannya Konde. Oh, iya Konde. Onde dia stats overlappingnya juga menyerangnya bagus kan, dia di Sevilla kan sering naik jauh jadi cut inside kan. Iya, untung nggak balik dia tuh. Mungkin yang jadi nilai plus Southgate kemarin di match kemarin, dia berani nurunin Walker sih, karena dia tahu sisi kanan Inggris itu bakalan digempur habis-habisan sama Mbappe ya. Dia kalau pasang Trippier sumpah sih mungkin bisa 2-3 gol mungkin ya, tapi karena dia Walker ya secara pace bisa mengimbangin Mbappe lah. Mungkin itu doang sih, tapi kalau dari segi gelandang dia justru blunder banget deh. Oke. Ada Alexander Arnold juga jarang main ya, padahal dia salah satu pemain yang mungkin ya kalau disuruh lari sama Mbappe dia juga punya sprint yang bagus lah ya. Tapi juga lumayan. Ya, tapi Alexander Arnold ini kan performanya emang lagi turun di Liverpool sendiri, mainnya jelek banget. Dia masih beruntung dipanggil gara-gara nggak ada bek kanan lain yang lebih baik dari dia. Selain Trippier dan juga Walker kan, padahal kalau secara usia Walker sama Trippier tuh harusnya udah bisa digantikan. Tapi karena Inggris nggak punya bek kanan lagi,
ya udah pilihannya tinggal itu aja. Dan menariknya juga di Prancis soal bek kanan, Benjamin Pavard pun sekarang lagi underperform nih. Iya, makanya Konde masuk ngisi pos kanan. Dan Konde yang masuk di pos kanan. Harusnya kan Konde kan center back ya dia. Ya. Nah itu ya, ini salah satu dari kedua tim yang ada persamaannya, bek kanannya sama-sama sedang underperform nih yang utama. Berarti kalau dari Desan juga tuh bro. Gimana? Karena si Konde punya naluri menyerang yang juga bagus, diplot di kanan di akhirnya kan. Desam pintu. Kalau di Barca pernah main di kanan nggak, Pem? Main di kanan, pernah main di kanan. Oh, pernah main di kanan juga. Oke, berarti bukan kali pertama ini ya Desam make ya? Enggak, waktu sebelum di Barca kan juga dia sering rotasi geser kanan. Di Sevilla juga gitu ya? Oke. Iya. Tapi nggak sesering, lebih sering dia jadi lebih sering dia jadi center back daripada full back kanan. Oke. Dan ini Prancis kalau bisa dibilang kan kekuatannya nggak penuh ya, karena banyak pemain yang sebelum World Cup udah pada cedera duluan. Dan Inggris ini bisa dikatakan sangat-sangat full team, sangat-sangat ya luar biasa komposisinya, nggak ada pemain yang cedera, semuanya pemain utama pilihan, cuma masalah performnya aja. Tapi nggak bisa mencetak gol dari open play nih lawan Perancis. Kira-kira apa yang salah nih? Kanan kiri Bukayo Saka sama Phil Foden kan dua pemain muda berbakat juga nih. Kenapa nggak bisa bongkar pertahanan Perancis nih? Mana? Manda atau Pem? Silakan. Dia masih inkonsistensi sama mental lah. Pemain muda kan. Kenapa waktu itu siapa ya? Si Lippi kalau nggak salah, Lippi apa Capello ya yang bilang harusnya komposisi sebuah tim itu ya balance, nggak walaupun sebagus apapun pemain muda, kalau dia dipasang di sebuah pentas besar macam Piala Dunia apalagi itu pasti masih kalah mental dengan yang sudah mungkin berlalu lalang di event-event besar gitu kan. Sama pemain berpengalaman lah ya. Iya. Oke. Tapi kira-kira apakah berarti pemain senior Inggrisnya yang mentalnya juga belum kuat apa gimana? Kan secara di situ ada Harry Kane, ada Henderson, yang bisa dibilang seniornya. Berarti mereka juga bisa. Kelihatan juga tuh dari penaltinya Kane yang kedua, kan? Nah. Mentalnya ini ya terguncang. Kalah, ada beban buat menyamakan kedudukan dan beban kapten ya, pemain senior harus. Nih aku belum baca media Inggris nih ya. Habis Kane gagal penalti Inggris gugur, udah dicela belum nih sama media Inggris nih. Kalau dari lu gimana, Pem, soal ini? Kenapa Inggris ini? Kenapa Saka sama Foden atau pemain depannya nggak bisa bongkar pertahanan Prancis nih dari open play? Bukan kayak bukan Foden sama Saka doang deh, kayak semua pemain menyerang Inggris nggak bisa tembus pertahanan Prancis. Di babak kedua. Gimana? Jawabannya satu, karena di Prancis nggak ada Harry Maguire, udah itu aja. Art of defense. The art of defense ya. Ya yang notabene di lini belakang Prancis itu pakainya Upamecano sama Varane. Nah, secara yang utama siapa ya kemarin yang cedera tuh? Lucas Hernandez. Ada Lucas Hernandez kan di kiri kan, diganti sama Theo kan ini sama adiknya. Sama adiknya, terus si siapa nih? Oh, Laporte ya. Laporte Spanyol, lupa gue. Dia orang itu main semua itu kemarin. Varane, Konde, sama Upamecano. Oh iya, ini tiga yang di awal podcast tuh dulu waktu bahas komposisi squad, malah Konde yang kemungkinan jadi center back kan.
yang utama duet sama Varane, Upamecano yang cadangan, tapi ternyata malah Upamecano yang utama dan Konde yang dipaksa buat geser di kanan. Oke. Berarti ini komposisinya udah paling kuat ya dari skuad Prancis saat ini yang ada tanpa yang cedera loh. Yang cedera ada nggak yang nggak dipanggil? Back, kalau dari back nggak ada ya? Nggak ada kayak. Udah back terbaiknya Prancis semua itu 4 orang itu. Gue keinget tadi sempet ke mention Aymeric Laporte karena dia kan orang Prancis, cuma gara-gara nggak dipanggil akhirnya dia bela Spanyol kan. Bener nggak? Bener nggak Pem? Iya benar. Iya gue keingetan gitu dulu gara-gara main PES gue. Tim nasionalnya Aymeric Laporte kan Prancis dulu di PES, di PES itu. Waktu pemain muda dia. Oke, ini pembahasannya untuk ada 4 match pertandingan di perempat final. Ada 2 kejutan dan 2 yang memang sudah diprediksi ya. Antara Brazil Kroasia, dari lu gimana man pendapatnya tadi? Sedikit aja pendapat soal Brazil Kroasia nih. Brazil Kroasia dia kalau secara di luar skill ya, Kroasia itu menurut gue bisa ngadepin tekanan big team ya. Brazil, nama besar Brazil, siapa sih yang nggak tahu Brazil 5 kali Piala Dunia, bahkan di injury time kebobolan dulu kan. Extra time kok injury time. Tapi akhirnya mampu nyamain kedudukan dan malah membalikkan di penalti kan. Dia di belakang layar juga orang-orang kuat sih, soalnya ada Ivica Olic, Mandzukic, bahkan sama satunya lagi siapa tuh lupa gua. Ada tiga orang vital kunci Kroasia, punya mental besar ngadepi Giant lah ya. Kalau dibilang gitu. Siapa ya satu? Olic, Mandzukic, satunya siapa lupa aku. Dario Serna, bukan? Bukan. Ada tuh tiga tim teknisnya Kroasia tuh orang ini semua. Mantan timnasnya semua juga. Makanya ya dari dressing roomnya dia juga mungkin udah lebih bagus lah ya, kayak yang gue tadi bilang, faktor non teknis juga mempengaruhi kan di pentas-pentas besar, dan itu kejadian sama Kroasia tuh. Mandzukic kita tahu lah ya, apalagi karena gue pengamat Juve kan, gimana Mandzukic dia bisa jadi leading di belakang panggung. Vedran Korluka satunya. Vedran Korluka, oke. Ini gua lagi masih. Zlatko Dalic kan ada Olic, Mandzukic sama Korluka tuh, mantan jebolan timnas semua. Jadi ya apa yang dia punya dulu waktu semasa bermain di timnas, ya dia bisa turunin trickle down ke pemain-pemain yang sekarang kan akhirnya kan. Jadi terbukti nggak gentar si Kroasia ini lawan Brazil, meskipun di extra time pertama juga dia udah kebobolan kan. Sampai akhirnya siapa tuh Petkovic nyamain kedudukan. Oke. Itu ya kunci utama kemenangan Kroasia ya, selain save-nya Livakovic. Di belakang layar si Zlatko Dalic ini pelatihnya Kroasia itu didukung orang-orang besar lah, orang-orang yang udah dari sepak bola lah, baik di timnas maupun di klub ya. Olic mantan dulu pernah di Munchen, Mandzukic di Munchen juga, Juve, Korluka, Tottenham, besar semua. Oke. Kalau Belanda Argentina nih gimana? Sedikit mentionnya, Man. Belanda Argentina apa ya, dia perang bintang juga sih kalau Belanda Argentina tuh. Sesuai prediksi lu nggak? Sesuai prediksi lu nggak? Lu megang apa mana kemarin Belanda Argentina? Tetap Argentina sih. Aku kemarin malah feeling Argentina Portugal bakal melaju lebih jauh ya. Cuma ternyata ya itulah. Sampai diwarnai banyak ada Paredes yang dimaki-maki sama tim pemain lama. Messi selebrasinya nggak tahu itu selebrasi Messi sebenarnya kenapa sih, kan gue juga penasaran kan sebagai pengamat Messi kan. Itu sebenarnya kritik dari Messi karena dulu Van Gaal waktu ngelatih Barca itu menyadangkan Juan Roman Riquelme, jadi itu sebenarnya selebrasi Riquelme. Jadi nyindir gitu ya ke si Van Gaal ini ya. Van Gaal itu sebenarnya nyindir ya.
Selebrasi yang gol penaltinya di babak ini open play. Iya, Oke. Terus juga ini ya, Messi ngekritik strateginya Van Gaal yang bilang sepak bola indah tapi nyatanya cuma long ball ke pemain tinggi ya. Yang dikritik sama Messi juga. Betul. Oke, untuk babak semifinal nih dari kalian berdua, gimana prediksinya antara Argentina Kroasia dan juga Prancis Maroko? Siapa yang kira-kira bakal melaju ke final? Ya, sedikit ada pembahasan itu untuk semifinal besok, previewnya. Pem, dari lu gimana, Pem? Kalau gue semifinal sepertinya, gue sih kalau subjektif gue masih merasa kayaknya ini kesempatan terbesarnya Messi ya. Cuman kita nggak tahu. Kroasia kan yang tadi gue sama Manda sempat bilang juga, mereka itu punya faktor teknis dan non teknis yang bisa membalikan prediksi. Tapi gue masih pegang Argentina. Gue optimis Argentina bakal di final. Terus kalau Maroko dan Prancis, kalau gue rasa kayaknya kisah fairy tale-nya Maroko nih selesai sampai di sini sih. Kayaknya Argentina Prancis tuh emang bener duel paling ideal ya di final. Final paling ideal karena dari empat kontestan ini sebenarnya dia masing-masing punya skenario yang spesial. Kalau misalkan Prancis jelas dia dia bakalan kalau juara lagi ya jadi negara pertama yang berhasil back to back di World Cup. Kalau misalkan Argentina mungkin dia bisa akhirnya mungkin melegitimasi status Messi sebagai GOAT mungkin kan. Terus kalau Maroko dia menjadi negara Afrika pertama yang menang Piala Dunia gitu kan. Kroasia juga bakal jadi gelar pertamanya dia. Jadi masing-masing tim bisa punya skenario yang masing-masing punya gitu. Iya, punya. Tapi cerita indahnya gitu ya. Ya, cerita indahnya. Kalau misalkan prediksi gue final idealnya Argentina Prancis sih. Oke. Dari Luman gimana, Man? Semifinal. Ideal itu. Ya, terlepas Maroko ini jinnya banyak, cocok-cocoknya banyak. Tapi melihat skuad, bukan cuma skuad inti, kedalaman skuad ya udah jauh lah ya. Prancis Argentina tuh udah yang paling solid, ibaratnya stoknya melimpah dia. Dan kalau memang Prancis bisa ngalahin Maroko nih di semifinal, kalau di final aku jadi Prancis lah, karena dia punya spirit buat mempertahankan 2018-nya, gitu aja sih. Oke, nanti kalau buat pembahasan itu nanti kita bisa buat pembahasan itu nanti kita bisa bahas di podcast selanjutnya aja. Tapi ya itu sih. Setuju nih. Udah kalau mungkin ditanya semua orang ya final ideal ya udah pasti Prancis Argentina. Cuma ini dua-duanya tuh giant killer nih. Siapa tahu ada kejutan, itu kurang tahu juga nih. Apakah Maroko melanjutkan tren positifnya atau fairy tale-nya kata Pem udah berhenti cukup sampai di sini. Tapi seenggaknya dia udah mencetak sejarah lah ya. Afrika pertama yang masuk semifinal. Iya. Bisa dilihat siaran yang kemarin, podcast yang kemarin juga, Pem bilang Maroko fairy tale bakal berakhir ketika menghadapi Portugal, tapi nyatanya berlanjut. Ini kira-kira sekarang bakalan begitu apa enggak nih? Berarti ngejing kali ya. Kalau gua ngomongin berarti bakal lolos ya. Ya, kita lihat aja besok di Rabu dini hari dan Kamis dini hari besok ya. Hari kerja nih. Mampu melanjutkan semangat Reconquesta-nya enggak tuh dia tuh? Reconquesta. Spanyol udah lewat, Portugal udah lewat, tinggal Prancis ini Napoleonnya nih. Kan ngomongin, kalau di FIFA bilang kan jauhkan sepak bola dari politik ya, tapi kalau kita mau coba sebutin dikit,
Kalau pasukan Napoleon mampu nih dia nih Reconquista kan. Ya, ditambah buat orang-orang yang bilang kalau orang dukung Belanda kok penjajah kok didukung. Yang dukung Prancis ya kalau nggak tahu sejarah ya begitu. Prancis itu penguasanya Belanda nih dulu. Padahal dia yang secara nggak langsung juga menjajah Indonesia. Buat orang-orang yang nggak ini, gue sampai gedek tuh gara-gara dibilang dukung Belanda kok ngapain dukung penjajah. Pada yang bilang orang yang dukung Prancis kan sama aja PA kalau gue bilang. Oh, kalau dukung Belanda temennya coach lo, Coach Kardus. Coach Kardus ya, domba-domba. Kalau nggak dukung Belanda jadi domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang tersesat. Nah, ini gue masih satu yang menarik. Apakah ini dari pemain Argentina? Apakah Dybala akan tetap menjadi camat sampai nanti di akhir? Cadangan matinya Lionel Messi. Kira-kira bakal dimainin gak nih Pem atau Man dari Dybala? Kalau gue lihat dari banyaknya pemain yang akumulasi kartu dan nantinya kalau misalkan pertandingan udah jalan harus ke extra time, kalau gue rasa Dybala punya kesempatan sih karena stoknya makin menipis, terus juga kan stamina pemain juga nggak bisa terjaga sampai selama itu, akhirnya bakal nantinya mungkin ini blessing in disguise-nya Dybala juga sebenarnya. Karena kalau gue pribadi sih sayang banget ya dengan talenta yang oke Dybala, dia cuma 22 menit sepanjang karirnya sampai sekarang. Karirnya Piala Dunia 22 menit. Dunia, aduh gila, kayak gue nggak tahu itu keputusan teknis atau non teknis ya, tapi balik lagi ya sayang banget gitu dengan kualitas sekaliber Dybala ya cuman jadi penghangat bangku cadangan gitu. Kayak lu dulu bisa lihat Rodrigo Palacios main aja tuh aneh sih menurut gua, tapi ini iya, tapi dengan si Dybala yang kayak gini gitu kan, apalagi dia di level klub ya, dari mulai Juve sampai sekarang Roma juga ya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Kalau emang alasannya performa gitu, cuman ya balik lagi lah gitu. Ya mungkin dengan banyaknya pemain yang kena akumulasi kartu, terus juga kalau pertandingan lebih dari 90 menit, menurut gua sih bisa bisa dipanggil kan. Kalau udah masuk extra time kan jatah pergantian pemain kan ditambah 1 kan. Kalau dari lu gimana, Man? Kalah sama Alvarez ya, padahal secara dari jam terbang dia udah lebih tinggi, jumlah gol di klub, permainan klubnya gimana, malah nggak tahu sih ada masalah apa sih di Dybala ini di Argentina atau Scaloni yang memang nggak masuk pola skema pemain yang dibutuhin atau gimana. Kan ada tuh pemain yang jago tapi di timnasnya tuh bukan karena faktor pelatih dia nggak kepake gitu kan. Kalau dari 22 menit itu yang kasihan banget loh untuk sekelas Dybala itu umur hidupnya cuma bermain 22 menit di Piala Dunia. Sumpah itu headline yang bikin sakit hati sih kalau gue jadi Dybala. Oke. Kalau dari berita yang beredar dan juga beberapa pengamat sepak bola bilang itu salah satu alasan kenapa Dybala jadi cadangan mati ya karena posisi dan cara mainnya setipu sama Messi. Dan seorang Messi ini kan dia seorang GOAT yang gak bakalan diganti kalau misal dia gak cedera atau gak ada masalah teknis lainnya. Itu jadi salah satu alasannya. Kalau dari pribadi kayaknya mungkin kalau dari alasan pribadi lebih bijak gak dipanggil sekalian. Kayak contohnya De Gea tuh yang di Spanyol kasusnya. De Gea sendiri kan ya correct me if I'm wrong ya Pem, lo kan pengamat Spanyol juga. De Gea itu sempat mengungkapkan ke media alasannya nggak dipanggil ya karena memang Enrique nggak butuhin jasanya dia aja gitu. Kalau bener nggak Pem? Oh, gue belum tahu malah. Oh, belum tahu ya. Kemarin gue sempet dengar beritanya kan.
banyak media yang bilang kalau Enrique itu lebih cocok sama Simon ya karena build up serangannya lebih bagus dan sebagainya. Oh, salah satunya Coach Justin juga bilang gitu. Ada masalah pribadi ya, kalau misal untuk masalah itu lah tugasnya kiper kan menjaga gawang. Yang soal build up serangan itu kan nomor sekian gitu. Kenapa De Gea yang performanya luar biasa bagus nggak dipanggil? Kan kalau bukan masalah pribadi juga aneh. Dan itu emang sempat di wawancarai De Gea dan mengungkapkan alasannya bukan karena kebugaran, bukan karena masalah teknis, ya karena memang Enrique tidak suka aja sama De Gea, jadi makanya nggak dipanggil. De Gea mengungkapkan seperti itu. Nanti coba bisa dicari atau buat teman-teman yang mau komentar di kolom komentar boleh. Gitu ya soal Dybala, berarti ya harapannya bisa main lah. Kalau dari gue sendiri ya sebagai fans Juve, yang Dybala juga dulu pemain Juve dan sangat disayangkan banget pindah dari Juve karena Ronaldo yang merusak permainannya. Kalau menurut gue pribadi itu ya harusnya main lah, paling tidak berduet atau pindah posisi atau gimana. Soalnya kalau tadi yang Manda mention Julian Alvarez kenapa bisa dimainkan padahal pemain yang istilahnya baru mencuat juga di Manchester City, ya karena tipe permainannya beda sama Messi, jadi makanya dipasang karena Alvarez lebih ke pemain nomor 9 gitu. Bisa mungkin kalau di Messi ada dua tipe yang sama, jadi akhirnya kacau semua gitu mungkin kali ya. Ya kayak contohnya siapa tuh, Gerrard dan Lampard tidak bisa disatukan padahal dua pemain yang sama-sama diklaim sebagai gelandang tengah terbaik Inggris. Walaupun semua pemain gelandang terhebat selalu menyebut Paul Scholes, bukan Gerrard atau Lampard. Termasuk Xavi, ya Pem? Betul. Termasuk Xavi, kemudian Pirlo, ketika ditanya siapa gelandang terbaik dunia pasti selalu menyebut Paul Scholes. Tapi di Inggris sendiri yang diperdebatkan adalah Gerrard dan Lampard. Itu ya mungkin seperti itu, ketika dua pemain dengan posisi yang sama selalu tidak bisa dimainkan bersama. Itulah alasan mungkin Dybala kenapa nggak dimainkan kayaknya. Oke, kalau dari mention pemain lain kayaknya belum ada ya. Nanti kita lanjutkan lagi di podcast berikutnya aja, pembahasan setelah match semifinal. Terima kasih buat Pem sama Manda ya, walaupun Manda tadi datangnya telat karena HP-nya katanya disangka hilang. Terima kasih ya Pem, Man, buat malam ini. Oke, nanti kita bisa lanjutkan lagi ya obrolan bolanya di hari apa nih kira-kira ya? Semifinal ya? Habis semifinal, Kamis malam kah? Malam Jumat? Boleh. Sebelum Sunnah Rasul. Sebelum Sunnah Rasul kita obrolan bola dulu. Oke. Gua mah menyesuaikan aja. Oke. Ya nanti paling enggak inilah bisa bertiga dari awal biar gak saling menunggu. HP-nya jangan sampai hilang, disakuin Man. Abis ini tadi Des keluar karena sama anakku sama istriku kan. Iya. Bingung, tahunya nyempil di kolongan jok. Alah, oke. Oke, gua tutup ini ya. Gua tutup dulu ya. Nanti bisa ngobrol dulu sebentar nanti habis ini. Gue tutup dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah dengerin sampai akhir. Mudah-mudahan ya sedikit menambah wawasan soal sepak bolanya dari obrolan kita yang ya bukan mantan pemain bola, bukan media juga, cuma sekedar pengamat sepak bola abal-abal. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. どうしたって